Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Humairah dari Fakultas Pendidikan Bahasa, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan judul Prinsip-prinsip Evaluasi Pembelajaran. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa setiap pendidik pasti memerlukan evaluasi untuk membimbing anak didiknya masing-masing. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengatur dan menilai pencapaian hasil belajar siswa. Proses ini mencangkup berbagai metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang pengetahuan, keterampilan, sikap siswa terhadap materi yang diajarkan. Evaluasi pembelajaran tidak hanya bertujuan untuk menilai pemahaman siswa, tetapi juga untuk memberikan umpan balik yang kontributif bagi siswa dan pendidik guna meningkatkan proses pembelajaran. Dalam bidang pendidikan, evaluasi pembelajaran merupakan kegiatan wajib bagi setiap insan yang berkecimpung dalam bidang pendidikan. Sebagai seorang pendidik, proses evaluasi pembelajaran berguna dalam hal pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ke depan demi memajukan anak didik pada khususnya dan dunia pendidikan pada umumnya. Tujuan evaluasi pembelajaran. Apa sih itu tujuan evaluasi pembelajaran? Tujuan dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Secara khusus, tujuan pelaksanaan evaluasi dalam pendidikan adalah untuk mengetahui kadar pemilikan dan pemahaman serta pendidik terhadap materi pembelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik maupun efektif. Tujuan evaluasi pembelajaran meliputi, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari evaluasi pembelajaran itu sendiri. Contohnya meliputi pencapaian belajar siswa. Pencapaian belajar siswa ini merupakan evaluasi yang bertujuan untuk mengatur sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditargetkan dalam kurikulum. Yang kedua, memberikan umpan balik. Seperti evaluasi memberikan umpan balik kepada siswa mengenai ketentuan dan kelemahan mereka, sehingga mereka dapat memperbaiki dan meningkatkan hasil belajar mereka. Yang ketiga, membentuk efektivitas metode pembelajaran. Seperti hasil evaluasi dapat digunakan untuk pendidikan untuk menilai efektivitas metode pembelajaran yang digunakan dan melakukan pembaikan jika diperlukan. Yang keempat, membantu dalam pengambilan keputusan. Evaluasi memberikan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai aspek pendidikan, seperti penempatan siswa, pemilihan metode pembelajaran, dan pengembangan kurikulum. Berikut ini saya akan menjelaskan jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan individu dan waktu pelaksanaannya. Contohnya, 1. Evaluasi formatif.
Evaluasi formatif dilakukan dalam proses pembelajaran berlangsung dengan tujuan untuk memantau dan memperbaiki proses belajar mengajar secara terus-menerus. Yang kedua, evaluasi sumatif. Di sini evaluasi sumatif dilakukan pada akhir periode pembelajaran untuk menilai pencapaian keseluruhan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi diagnostik sendiri sebelum proses pembelajaran dimulai untuk mengidentifikasikan kebutuhan dan kemampuan awal siswa. Selanjutnya, evaluasi penempatan. Evaluasi penempatan digunakan untuk menempatkan siswa pada tingkat atau kelompok belajar yang sesuai berdasarkan kemampuan dan pencapaian mereka. Setelah ini, saya akan menjelaskan apa sih itu prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran. Ada beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam evaluasi pembelajaran bagi kita calon-calon pendidik untuk masa ke depan, untuk bangsa Indonesia ke depan. Harus mendengarkan apa itu prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran yang pertama ialah validasi. Validasi adalah sejauh mana alat evaluasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Validasi memastikan bahwa interpretasi hasil evaluasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Contoh, ada beberapa jenis validasi yang penting untuk dipahami. Yang pertama, validasi isi. Validasi isi ialah menjamin bahwa item evaluasi mencangkup seluruh aspek dari materi yang telah diajarkan. Yang kedua, validasi konstruk. Validasi konstruk ialah mengatur sejauh mana evaluasi mencerminkan konsep atau konstruk yang diatur. Yang ketiga, validasi kriteria. Validasi kriteria adalah menilai hubungan antara hasil evaluasi dengan kriteria eksternal yang relevan. Oke, di sini agar lebih paham, validasi ya merupakan aspek kritis karena jika alat evaluasi tidak valid, maka hasil evaluasi tidak akan memberikan gambaran yang akurat tentang kemampuan siswa. Sejauh ini pasti udah mulai ada gambaran tentang validasi ya kawan-kawan. Selanjutnya saya akan menjelaskan reliabilitas. Reliabilitas adalah konsisten hasil evaluasi ketika diulang dalam kondisi yang sama. Evaluasi dan reliabilitas menghasilkan hasil yang stabil dan dapat dipercaya dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan ada beberapa metode untuk mengatur reliabilitas, termasuk yang pertama tes riset. Tes riset adalah menguji konsistensi hasil evaluasi dalam mengulang tes dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, konsistensi internal. Konsistensi internal ini mengatur keseragaman item evaluasi yang diujikan. Yang ketiga, reliabilitas antar resetter. Di sini menguji sejauh mana penilaian yang diberikan oleh beberapa penilai independen konsisten satu sama lain. Oke, lebih gampangnya reliabilitas ini
penting karena hasil evaluasi tidak akan konsisten, dapat menyesatkan dalam menilai kemampuan siswa. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang objektivitas. Objektivitas yang ketiga ya, ini saya akan melanjutkan tentang objektivitas. Tadi kan sudah kita bahas tentang validasi, kemudian reliabilitas. Yang selanjutnya saya akan bahas tentang objektivitas. Objektivitas berarti bahwa evaluasi harus bebas dari bias dan subjektivitas. Objektivitas menjamin bahwa semua siswa dinilai berdasarkan kriteria yang sama tanpa adanya pengaruh dari faktor internal. Objektivitas berarti bahwa hasil evaluasi tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian. Implementasi prinsip-prinsip ini melibatkan penggunaan instrumen evaluasi yang memiliki pedoman penilaian yang jelas dan terstruktur, misalnya dalam penilaian esai, rubrik penilaian yang rinci dan dapat digunakan untuk memastikan bahwa setiap penilai memberikan skor berdasarkan kriteria yang sama, mengurangi kemungkinan bias. Untuk meningkatkan objektivitas, pendidik dapat menggunakan yang pertama, rubrik penilaian. Panduan penilaian yang jelas dan spesifik yang menggambarkan kriteria penilaian. Yang kedua, evaluasi buta. Evaluasi buta ialah menghilangkan identitas siswa dari lembar jawab selama penilaian untuk mengurangi bias penilaian. Seperti seorang guru seperti seorang guru yang menilai hasil kerja siswa layaknya lebih baik sebaiknya untuk tidak mengetahui ini yang dinilai si A atau si B ataupun si C. Jadi guru tersebut tidak mengetahui siswa atau siswi mana yang telah dinilainya. Dengan cara ini mungkin dimungkinkan untuk guru yang mungkin ada rasa lebih condong kepada seorang murid atau sekelompok murid itu lebih bisa mensteralisasikan. Jadi rata semuanya, sama rata. Yang selanjutnya, praktek yang adil atau fairness. Fairness mengacu pada evaluasi yang adil dan tidak diskriminatif. Sebentar kawan-kawan, sebelumnya kita telah membahas tentang validasi. Yang pertama, kita telah membahas tentang validasi. Kedua, kita telah bahas tentang reliabilitas. Yang ketiga, kita telah membahas tentang objektivitas. Yang keempat, sekarang kita akan membahas tentang praktek yang adil atau fairness. Fairness sendiri mengacu pada evaluasi yang adil dan tidak diskriminatif. Yang telah tadi saya katakan, evaluasi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka tanpa adanya diskriminasi berdasarkan gelar, ras, atau latar belakang sosial dan ekonomi. Kepraktisan mengacu pada kemudahan dan pelaksanaan instrumen evaluasi. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa saja sih langkah-langkah untuk memastikan fairness tersebut. Ada beberapa langkah untuk memastikan fairness.
meliputi 1. Menyusun soal yang tidak bias, menghindari penggunaan bahasa atau konten yang mungkin bias terhadap kelompok tertentu. Yang kedua, akomodasi khusus, memberikan bantuan tambahan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Biar lebih singkatnya saja ya, fairness ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan siswa terhadap sistem evaluasi. Dengan ini mungkin cukup sekian rangkuman presentasi dari makalah saya. Mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya sebagai manusia biasa juga punya banyak kesalahan. Yang sempurna hanya Allah semata. Unzur ma kola wala tanzur man kola. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.